Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 36. Kita akan bahas surat An-Nisa, ayat 36. Kita baca ayatnya. Wabillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wal sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Dan beribadahlah kamu kepada Allah, dan jangan kamu berbuat syirik yang sekecil apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ahli kerabat, anak yatim, orang miskin, dan tetanggamu yang dekat dan tetanggamu yang jauh, dan teman sejawat dan orang-orang terlantar dan budak-budak yang kau miliki. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, artinya surat An-Nisa ayat 36. Jadi di ayat ini Ibu Allah memerintahkan kita agar beribadah. Ibadah itu tugas pokok, salat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya itu namanya ibadah. Ya, seperti yang kita lakukan dalam rutinitas sehari-hari kita. Ada waktu salat, ada waktu puasa, misalnya kita berzakat, ada rezeki kita umrah atau haji, itu ibadah. Dan kata Allah, berbuat baiklah kepada manusia. Diurut, ya, ada orang tua, ada kerabat, ada anak yatim, ada orang miskin, dan salah satunya kata Allah, tetanggamu, baik yang dekat maupun yang jauh. Jadi Bapak Ibu, perintah berbuat baik kepada tetangga di ayat ini ya, di ayat 1 tadi, itu satu paket dengan perintah ibadah. Beribadahlah kamu kepada Allah dan berbuat baiklah. Salah satunya wal jari zil qurba, kepada tetanggamu dekat ataupun jauh. Nah, Bapak Ibu, kenapa Allah ya menyatukan ayat perintah ibadah dengan berbuat baik pada tetangga? Ini memberikan isyarat ibadah seseorang tidak akan bernilai di sisi Allah jika dia tidak baik dengan tetangganya. Dan sebanyak apapun ibadah seseorang akan habis jika dia menyakiti tetangganya. Itu kenapa setelah beribadah jangan syirik. Jangan syirik kata Allah. Seakan-akan Allah ingin mengatakan menyakiti tetangga itu dosa besar seperti syirik. Kira begitu. Ya, orang kalau beribadah tidak akan bernilai kalau tidak berbuat baik pada tetangga. Kalau ada orang menyakiti tetangga seperti syirik, dosanya dosa besar. Dan syirik itu menghapus semua amal. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka, itu di surah Az-Zumar itu. Kalau kamu berbuat syirik, maka dosa-dosamu amal-amal akan dihapus. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah kita bertetangga, serius sekali. Sampai-sampai ayatnya disatukan dengan ibadah dan larangan syirik. Seakan-akan Allah katakan ibadah kau tak akan berguna kalau tak berbuat baik pada tetangga, dan bila kau menyakiti tetanggamu dosa besar seperti berbuat syirik kepada Allah. Makanya Bapak Ibu,
tidak sedikit ayat dan hadis yang menjelaskan betapa seriusnya masalah tetangga ini. Salah satunya Bapak kalau baca nanti di tafsir Al-Qurtubi di surat An-Naba ayat 18 di juz terakhir itu. Ini hadis yang sangat populer ini. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa maksud yauma yunfakhu fis-sur fatakuna afwaja? Apa maksudnya nanti di hari kiamat setelah ditiup sangkakala manusia akan datang berkelompok-kelompok di hari kiamat? Itu Nabi ditanya, maksud berkelompok-kelompok manusia di hari kiamat itu bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi menangis. Yang mendengar pertanyaan dari Muaz bin Jabal menangis. Lalu kemudian Nabi berkata, ketahuilah wahai Muaz, besok di akhirat umatku akan dibagi Allah ke dalam 10 kelompok yang bentuk mereka diubah oleh Allah. Salah satunya kata Nabi, faminhum muqatta'atun aydihim wa arjuluhum. Ada umatku nanti dibangkitkan di hari kiamat satu rombongan tanpa tangan, tanpa kaki. Tidak ada tangan, tidak ada kaki. Pada masa sedahsyat apa 50.000 tahun orang berdiri di sana. Matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran rokat celah mata. Tidak ada pakaian, tidak ada sepatu, tidak ada duduk kepala, haus, tidak bisa dibayarkan. Tidak ada tangan, tidak ada kaki. Lalu sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Kata Nabi, allazina yuzunal jiran. Mereka yang di dunia selalu membuat sakit tetangganya. Orang yang di dunia suka membuat sakit tetangganya, nanti di hari kiamat dibangkitkan Allah tanpa tangan dan tanpa kaki. Nah, itu menjadi bukti bahwa perkara tetangga ini perkara serius. Itulah kenapa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca hadis-hadis tentang tetangga ya, itu selalu dihubungkan dengan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, muliakan tetangganya. Hari akhir. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, berbuat baiklah ke tetangganya. Hari akhir juga kan? Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, jangan pernah menyakiti tetangganya. Hari akhir juga. Kenapa masalah tetangga ini dihubungkan dengan hari akhir? Persoalan yang paling berat dihadapi manusia nanti di akhirat itu persoalan tetangga. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah membuat tetangga kita sakit. Apakah perasaannya, apakah fisiknya, apakah miliknya. Jangan pernah mereka merasa terusik dengan kita. Ini tidak masalah ringan Bapak ya, masalah tetangga. Persoalan paling berat di akhirat kelak itu tetangga. Itu makanya masalah tetangga dihubungkan dengan iman dengan hari akhir. Makanya Bapak Ibu ya, saya sering tuh ya, lihat misalnya kalau di komplek itu ada ibu-ibu nih, bapak ini bikin tong sampah. Tong sampah itu dibikin di batas tanah dengan tanah tetangga. Nah, sampah ditaruh di situ. Indah lo berduping sampah. Beko dia lo kucing di luar dia malam kan kurung makan. Sakit tetangga. Ini bukan sana tuh, ini mandi mengicik, mandi bagi tahu itu pak sambutan awak terancam. Aduh, aku dah tahu pak sambu mukunya sudah, dah ada sambu pak. Ya. Makanya Bapak Ibu sensitif. Kalau sampai tong sampah, tolong tong sampah itu dibuat di muka rumah awak. Jadi bakti awak curang. Minimal beku kalau dibakti awak curang, baunya keluar. Sudah tong sampah itu tolong ditutup. Supaya kalau udah minimal lama beku pada abang beku dari sampah itu masuk ke rumah. Itu
menyakiti tetangga. Ada sebagian kita dapat tong sampah, bagian buang saruk kok. Ya, kok di kayu lah, kok di tonggak. Ibu bagian buang saruk itu baunya itu memang dapat yang diam tapi baunya. Apalagi ciri ikan, ciri udang, kacang baunya. Malu duit paling kurang sawana ada juga. Makanya sampah waktu tolong urus baik-baiknya punya sampah. Jangan sampai sampah waktu mengganggu orang tidak kira waktu kita. Sering saya sampaikan tuh di jamaah saya tuh di komplek-komplek, tolong sampah aku dipeloi. Tong sampah aku di buku rumah orang-orang dibutuhin tong sampah. Dimodali mana tong sampah, udah asal bau selalu. Dibeli tong sampah, dimodali, ditutui si kolanga udah masuk, binatang udah main lo, aromanya udah tersebar. Kamu betul pada tangga aku, udah senama jawab. Sakitnya, gak masalah waktu itu. Kadang-kadang yang mau sakit itu kadang nggak harap tua. Kadang binatang ini awal. Ibu terhadap kucing ibu tuh, tolong malam-malam tuh tolong dikurung kucing. Iya, kucing tuh ikut ibu kapten, ikut boleh dari kepuncak tuh orang jam 2 malam orang lalu terkait itu ngomong dan jatuh tuh. Tolong urus kucing orang kurung di rumah kucing. Kecilnya saya urus ciri Jawa karena apa? Aku udah sampai mana lewat, kalau mungkin dulu 2 kali pulang. Lapis tumbuhan kunci aku lah lapis yang ada urusan yang boleh. Tapi asal tercatat milik ibu mengganggu orang bermasalah itu jangan bisa. Pengharap ibu itu milik ibu. Kunci namanya bagi musim kawin perlu kalau berdompet tapi jatuh ke kaki. Nah, apa masalah itu? Apa yang punya ayam? Tolong turun ayam itu. Itu yang berlapis itu kejadian kata Rasulullah. Yang bicara baju orang salah sampai tadi. Tahu itu menyakiti tetangga. Kalau harap Tuhan diurus, dia sampai merusak orang, dia sampai membuat orang tak nyaman. Aku dah coba ayam tidak ngawal kami tu. Tapi mana kadang ngalimpur ada sawah tu, ayam tak sawah tu. Kau tak ngawal kami terhadap ayam pun tidak urus. Menggaduh orang. Kalau di pesisir itu banyak tu. Jauhi pelampin saja Pak, kalau ada apa-apa. Kadang pada orang mati kecelakaan tak balik otor Pak. Jauhi jangan jalan itu. Tidak ada namanya perhatian jangan itu. Tidak bukti ada waktu merusak orang mengganggu. Ibu tolong anak ibu kalau dia bujang-bujang, tolong kecil-kecil. Angkat telepon onda tu jangan racing aja dibuka. Dia pulang jam 1 malam, jam 2 malam karena bodoh buka ongeng-ongeng kaji orang itu tetangga. Itu menyakiti tetangga. Ya. Bapak Ibu kalau malam itu anak-anak duduk-duduk dulu karena mau di komplek kadang-kadang di kota di Tiamat Tembok kadang berantem juga. Dia mau nongkrong-nongkrongnya Tembok sore malam tersembunyi sama dia orang kan aku ni. Dia nongkrong Tembok mau bunyi-bunyi Tembok yang dia makan sama dia. Memang betul kepada tetangga. Pakai rasul yang paling buruk nanti keadaan manusia yang membuat tetangganya tak nyaman dari dia. Iya. Rasul apa-apa jadi sarung itu dibakar-bakar jadi di rumah. Apa membakar sarung asuknya ke rumah orang? Jadi orang asukku racun. Apa kalau bakar sarung di rumah, asur masuk ke rumah orang kadang batuk lagi, kadang flu lagi, kadang anunya sasak, kadang asma lagi. Yang namanya asur itu racun, karbon racun. Nah, pada apa? Maka membakar sarung itu di rumah, boleh coba masuk, itu masuk ke rumah apa surat. Tapi lu tak sampai pagi asur surat. Tapi kalau masuk ke rumah orang itu kan hanya mengabur. Iya. Tadi ayo orang dia aku pada sasa aku kalau jual asuk. Aku kalau aku orang merokok lagi aku lagi politik gimana? Aku baik
Asal racun. Iku belum ada apa-apa di rumah itu. Masuk asal ke rumah orang. Tidak menyakiti tetangga. Tetapi aku banyak apa-apa pensiun kerja bakal-bakal saja. Apa pun buat sarung itu pemasukan ke sarung. Dan bagian bukan sarung bayi masih tak kalah dengan sarung. Tidak dapat daripada menyakiti tetangga. Sampai tua tetangga, aku nak budi menyakiti. Ya. Maka aku sensitif dengan tetangga. Kalau misalnya dapat kalau menanam tanaman di rumah, tanya orang sama apa kagak dulu dapat di tanaman aku. Oh dapat. Mungkin jadi sawit banyak pak masuk ke rumahnya gara-gara tanaman di rumah itu. Yo pak banyak sawit pak. Oh dapat. Dapat. Kadang mau sengaja tanaman di pulau supaya tetangga kagak dulu. Manusia aku gitu. Ya. Makanya yang mengganggu tetangga itu tolong ya diamankan supaya tidak merusak. Termasuk Bapak Ibu kalau barangnya, saya tidak melarang organ sebenarnya. Tapi kok barangnya organ itu jam sabane itu mati ya. Yang sampai jam 3 2 lantak Bapak Ibu. Tak bisa lalu orang itu organ itu diam itu menggagah berjantung. Bisu siang baik, orang lalu malam tu kadang orang sekali istirahat nanti sehari pengaraju. Yang tetangga atau saling mengerti, awak mengerti jurang dan orang semua mengerti jawab Allah. Kadang orang kejadian iya, kami berani tetangga-tetangga harus mengerti. Lo tak betul ibu mengerti jurang tu tak orang semua mengerti jawab. Kadang-kadang aku heran jawab. Disuruh dipasuk orang mengerti jawab. Awak yang harus mengerti jurang. Itu maksudnya dunia orang yang agama orang. Iya Pak para adik, tapi bukan sampai tengah malam sampai jam 2 tukang organ-organ itu. Tutup itu sama dia itu deh, besok ya pagi ya. Itu kebanggaan pula sama orang berani. Itulah kadang-kadang awak pun agama pun tak diikuti. Kadang orang besok pagi kata raja bagai, mungkin ya sakit bagai, ingin istirahat bagai. Aku organ itu aktif aja sama dia kalau ya suka ya. Aku lapor-lapor sampai pagi tidak ada manfaat itu merusak saja tuh. Ya kan? Tapi begitulah manusia, ya agama mengajar supaya hidup baik, tapi tidak mau patuh. Ya, Islam baik Islam juga, tapi ajaran Islam pun tidak ikuti. Dilawan. Begitu tuh yang tetangga aku dah sederhana misalnya. Hah? Kemajuan sih. Kemajuan, kemajuan. Sama dengan kafe lah sih. Alainya sangat kami sampai pada siang. Itulah jangan pada siang orang di apa. Lagunya loh Ustaz. Ya yang situ tak bisa itu dasar itu tak ada. Karena setan itu kerajuannya menghiasi kejahatan supaya tampak lancar itu saja setan. Kebanggaan. So, supaya lancar kerajuan dihiasi setan dengan berbagai macam dalih. Tak mau itu. Yang saya paling tak nyaman dulu kalau tetangga aku beralih organ sampai pagi. Makanya mau selidiki itu kalau laki-laki rumahmu ada orang beralih organ mau selidiki dulu. Itu organ tak bisa mana bio. Sampai barang pakai tak aku pengen mengungsi cuma menjadi penginapan. Aku bisa subuh celaka pada apa organ. Dan kalau setengah malam kita sampai pagi tahu orang apa. Apa akan lalu saya kalau bilang lampu organ bunyi karena lalu atau dan kamu ngadu sama orang. Kadang awak itu jadi pasu orang mengerti joki adaan awak yang harus mengerti joki adaan orang. Betul banyak itu. Orang kalau orang istirahat, makanya tak boleh menyakiti tetangga. Ya, makanya begini. Hadis dari Abu Hurairah ya, hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Kata Nabi, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kata Nabi, demi Allah tidak beriman itu orang. 3 kali Nabi bersumpah. Nabi itu jarang bersumpah kalau tak perkara serius. Demi Allah tak beriman. 3 kali dengan Nabi. Sampai kaget bertanya, siapa yang kau maksud ya Rasulullah yang tidak beriman itu? Man lam ya'man jaruhu bawaikahu, orang yang tidak aman tetangganya
gunanya kata. Puasa dia tidak ada gunanya karena tidak beriman. Imannya dicabut kenapa? Tidak aman tetangganya dari dirinya. Ini pada ada sebuah kejadian di daerah Pondok Tangga itu. Ya. Jadi orang kau bertetangga, cie bidan, ya. Yang sabala menggali balampau. Apa yang balampau? Masya Allah. Tiup malam orang hukum itu minum sampai landung lantang batu sampai parasiat. Galak sama-sama. Lalu musik lebar di Allah itu. Yo para ibu pula menahan hati. Itu jadi orang masuk orang kayak itu. Sampai puncaknya di suatu hari, ibu bidan tadi pasiennya melahirkan. Yang namanya orang melahirkan latih, bukan masalah sama ada sakit melahirkan kan? Melahirkanlah itu sore habis maghrib. Tapi latih. Setelah mereka itu ingin diserahkan, lajam sama lihat ada diserahkan. Kenapa bunyi musik kancang, lampu kancang. Ibu oleh ibuku di pasien itu datang ke Sabala. Soalnya ibuku ada pada protes, yang menahan hati saya. Tapi hari ini ibu di pasien, banyak ke Sabala. Pak, Budi tidak malam kini apa, tidak apa musik. Dan apa pasien itu melahirkan, habis melahirkan ingin diserahkan. Akhirnya siapa ayah dilakukan apa yang sekolah ibu nyambi ayahnya mengkalangkap ke belakang ibu nusirkan ke wajah ibu. Insyaallah sudahlah menyakiti perasaannya, menyakiti fisiknya pula, Masya Allah. Ya, seburuk-buruk tetangga, memang begitu tuh. Makanya demi Allah tak beriman. Man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu, yang tidak merasa aman tetangganya dari dirinya. Makanya dia, bapak-bapak, saya tak itu terserah karena bapak yang punya. Ya Allah, kalau ada bapak-bapak yang melampau, ya itu jam 10, jam 11 itu tutup lagi. Itu orang kadang-kadang mau tak sebut dengan dua orang sama ada. Itu. Apa kalau mendomino, kalau jam 9 ke 10 mendomino, jadi kecil kalau main itu batu dua adu lapet-lapet ya. Kalau kita ceritain, tak semangat itu. berarti tidak ada bola semangat. Itu pakai kun, ini kacau bunyi itu pak, mengadu orang lalu pakai kun. Kok kami domino itu pak? Ambil lapet-lapet batu siku ini. Bunyi lantung tu enggak kurang lalu itu baca. Kata Nabi, demi Allah tidak beriman orang yang tak merasa aman tetangganya dari diri. Ya. Makanya seburuk-buruk manusia itu yang paling buruk dengan tetangganya dari itu. Nah itu ya betapa beratnya masalah kita dengan tetangga. Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ini masalah pentingnya kita dengan tetangga kita. Ya. Iza tabakhta marakatan fa aksir ma'aha hatta ahad jiranaka. Ini penting ibu ya, tetangga ini salahnya. Bila engkau masak ya gulai, sayur, banyakkanlah kuahnya dan antarkan kuahnya itu ke tetangga. Sangat penting. Ibu kalau masak gulai, akhirnya tetangga tuh kuah. Masalah kuah. Itu. Panjang cerita Ustaz, kuah lagi kemarin ya. Ibu jangan tahu pada kuah. Kata kuah sama kata aku kuah gulai itu kan. Kata ibu, kok kuah. Gini deh Bu, kenapa Nabi mengatakan kuah? Tidak satu orang hidupnya berkelebihan. Tidak semua orang hidupnya Nabi ibu. Ada orang kembalikan 3 kuah saja. Untuk anaknya saya 3 kuah, anaknya 3 orang. Ini ada kuah makan, istri ada kuah makan.
anak mereka kan jiku coba jadi ikan di surat. Tidak mungkin ikan bagian kawan lah. Tapi memang kuah bukti awak takana dinyo. Nyo ikut buat orang kalau berlagi ada sayang kawan tu. Makanya kata Nabi tahabu. Kalau engkau saling memberi, tanda engkau saling menyayangi. Nyo tak orang sayang ke orang tu buat apa orang makan takana orang berjawab itu. Ibu sayang karena ibu sambil makan takana anak. Memang begitu. Cuma sayang tak apa kita bagi kawan lo kecuali kuah lagi kawan. Jangan biarkan ibu daging kuah tu. Alhamdulillah ibu, makasih ibu ya. Ibu mantap rasa kalau kuah mau dibawa ya. Iya. Karena itu bukti dia sayang. Beginilah. Ibu ada tetangga ibu pegang bukti tinggi misalnya. Tu jawabannya ibu karipin 10.000. Kan karipin itu sih banyak. Dan juga 10.000 kan ada anak mana. Tu agak ibu aku patah kaki kau oleh. Agak ibu alhamdulillah takana jual ibu ya. Tak ada. Tu sayang namanya ibu. Paragi itu kalau sayang. Maka ibu asa cu apa paragi ibu kalau ibu tu sayang apa. Tapi kalau jarang lagi ya, lagi dia minta lagi ya, itu lah sayangnya ya. Sekarang adu masalah. Ya minta balik jilbab dah 1 tahun bisu. Ada tak sayang kan? Tapi lu ngecek ibu tanya lagi langsung dapat itu sayangnya tu. Dah betul dulu ibu kalau sayang kadang tu, nio, tenaga. Ni wali, dah betul. Pada apa pertanyaan macam tu? Tenaga, wali dah ada sayang tu. Tapi tiap hari tu tanya ibu tenaga ibu gini, akan diwali ibu aku sayang itu. Saya boleh buka. Amin. Kalau tahu tak mau ya baca dulu. Lawan anak sudah nak bertanya oleh. Lawan anak dua minta pak pada mesir patahannya sepanjang kalau Apa saya? kalau anak tiga tak ada oleh tu pesuruhan leh. Ada pipi hilang tu sedompet tu dah mulai. Nah tapi begitulah jadi tetangga memberi itu tanda dia sayang. Walaupun pemberiannya remeh. Makanya kata Nabi, kalau kau diberi tetanggamu sesuatu, fakafi'u, balaslah pemberiannya. Ya. Ibu kalau janji tetangga kuah, balik. Macam kuah lah balik. Tadi kuah yang jangan. Artinya Bapak Ibu, kalau diberi orang tetangga memberi, jangan kembalikan piring kosong. Ya. Dipulang dibalik. Ya. Dulu di kampung Ibu, kalau ada orang mantan rantang ke rumah awak, itu besi rantang tu besi tu. Kodak bari, kodak gali, kodak apa kalau ada biti. Besi tu dah kosong, kodak taruang, kodak kantang, besi lah. Iyo gali ke, gali ke besi tu pak. Karena itu cara saling mencintai. Jarang punya ustaz ini. Yang kedua kalau tetangga tu supaya saling mencintai. Ya kan bisa ulang apa? Yang tetangga tu harus sebaliknya. Jadi kalau orang jadi orang tu jadi ikut hampir kosong piring kosong sampai hampir bagi kesalahan. Tidak ada dia tetangga. Seremeh apapun balik. Itu adat orang lama itu. Ya itu tuh agama Islam agama kita. Itu orang lama ya. Kalau kau diberikan tetanggamu fakafi'u fa'illam tajid syai'an. Kalau tidak ada sesuatu untuk membalas pemberian itu, doakan dia. Ibu pilih lampir kosong di rumah, tidak ada pembaliannya dulu. Apa kau pilih kosong di rumah ibu dulu? Mohon maaf, ya lampir biar ibu kosong di rumah. Malu dan bola sudah ada pembaliannya dulu. Berdoakan si ibu deh, murah sakit ibu, apa sakit ibu. Kepala ibu kena pikir doa itu dan kita awal doakan. Itu adab kamu itu. Mendoakan itu kan bahagian daripada balasan juga. Amin. Kenapa? Nah, maka balaslah pemberian doa. Jadi
kepedulian ke tetangga itu buktinya memberi makan. Ikut kadang-kadang awal kau masak olah durian, lama ngapu bangun kesalahan. Gak seinci tertipu loh itu. Keterlaluan Pak. Antar kesalahan. Ya. Makanya kata Nabi dalam hadis Al-Hakim, laisal mu'min allazi yashba wa jaruhu ja'imun ila jambi. Tidaklah seseorang disebut beriman yang tidur dengan perut kenyang sementara tetangganya berbaring dalam keadaan lapar. Hendaklah termasuk orang beriman begitu. Dia kenyang perutnya, bakaru lalunya sampai pagi. Yang tetangga pun bolak-balik dengan perut kosong. Itu yang semalam kita beriman. Itu masalah. Maka tetangga itu saudara kandung kita. Jangan pada dia tidur dalam keadaan lapar dan kita tak tahu dia kelaparan di malam hari. Pernah ada kejadian viral kemarin itu ya di Jawa Barat. Ada bapak-bapak yang menggorok anaknya, 3 orang atau berapa orang hanya digorok. Karena anakku menangis sampai ke malam dan bisa henti menangis karena kelaparan. Bapak sudah punya sesuatu. Ya karena anak tega melihat anaknya kelaparan begitu ya disembelinya, digoroknya anaknya. Kalau tetangganya peduli dan terjadi yang begitu. Makanya Bapak Ibu, kalau ada tetangga anaknya menangis malam, coba tanya, kalau kamu menangis, datanglah ke sekolah. Tanya apa yang terjadi. Boleh jadi anak itu kelaparan dulu. Antarkan. Boleh jadi anak sakit dan PT itu pinjamkan PT, bawa ke rumah sakit dulu. Antarkan. Kalau PT bertanggapi, kalau dapat gak gaduh ada rumah tetangga, datangi. Apa yang terjadi? Karena itu tetangga itu sangat saudara kandung kita. Itu makanya bukanlah orang beriman kata Nabi yang tidur dengan perut kenyang, sementara tetangganya tidur dengan perut kosong. Makanya Pak di kampung dulu di kampung kan tidak ada rumah orang bapak kami di Jawa di kota. Ya, rumah orang di kampung kan lapis, tidak ada bapak lapis. Bako itu, aku tak kenal dengan kampung. Kau api awak terang masak, Pak. Baginya tu lah, ke bawah, lain, api apa? Tapi ke saya, dulu anak berlari di sekolah, betul tu Pak. Baginya tu Pak, berlari garam, betul tetangga tu. Itu lah mati tetangga, busuk, yang orang sekolah kita tahu. Kenapa? Kenapa Bapak tinggi sedulu? Memang begitu tetangga harus peduli. Tidak boleh wajib surat. Tidak boleh. Tetangga memang begitu. Ya, pernah kami kejadian dia dari beberapa waktu yang lalu ceramah seperti ibu jamaah. Ada apa-apa yang busuk mati di rumah itu. Apa aku punya anak-anak di rumah tangga, ibu istrinya mati, anaknya memang bawa ke rumah anaknya. Pak kau tak punya nyawa tahan di rumahnya itu. Ya jadi surat tidak tuh akhir mati. Tak tahu anak-anaknya yang busuk baru ibu tetangga. Itu kan ada peduli dari itu. Kalau masing-masing ini surat-surat pernah mencari tetangganya oleh makan tak itu tak itu. Makanya apa-apa yang perlu kau kawan sahabat tetangga tanya orang makan. Lun, abi bare. Iya, abi bare apa suara? Itu. Rasiko makan tak balilah seorang mah. Iya. Nggak ada usul gitu. Iya, mau itu lah apa tetangga. Kalau di kampung orang kan saja itu bukan. Ya, abi bare ke sekolah. Ada bare tekong, tekong Pak. Ya banyak-banyak Pak. Banyak tu Mas tekong. Tekong lah, marilah. Kita. Betul pada tetangga itu. Makanya Nabi berkata, "Ausani Jibril bil jar hatta sayuwarisuni." Kata Nabi. Jibril kalau datang membawa wahyu, sebelum dia meninggalkan saya, dia berkata tetanggamu,
sepertinya Jibril hendak menjadikan tetangga saya sebagai ahli waris saya. Kata Nabi begitu. Seakan-akan Jibril hendak menjadikan tetangga saya ahli waris. Ahli waris itu dua saja. Kalau ada hubungan darah, apa, anak, cucu, kakak, atau hubungan perkawinan, suami atau istri. Tidak ada yang ketiga. Dulu ada perbudakan sekarang. Kalau ada yang ketiga yang berhak dapat waris, itu tetangga kita. Tapi begitu. Saking hebat. Apa kalau terjadi sesuatu di rumahmu tengah malam itu jam 1, terjadi sesuatu di rumahmu. Aku telepon udah aku di Walaupun Sulawesi Selatan. Dah, tolong patah rumahmu, mereka kerja udah aku gila apa tengah malam itu setuju. Ngurus langsung surat lu gitu. Siapa yang kalau aku tengah malam? Tetangga ya. Tetangga aku. Itu bukti tetangga aku saudara kandung kita. Itu maka jangan sakiti dia. Iku aku jadi tetangga aku berapa tahun-tahun tak sapu-sapu. Masya Allah. Ibu-ibu banyak tetangga. Banyak. Ibu lima Ustaz. Ibu lima Ustaz. Ini mati-mati ibu-ibu. Kalau awak sampai pagi pulang malam jarang bergeser jadi tetangga. Ibu-ibu itu sebentar lagi tetangga aku. Karena mau cari ini begitu. Kita sengaja cari ini di dalam. Acok bapaknya tetangga ke ibu. Iya. Ya. Yang acok mau gesek-gesek ibu-ibu aja. Itu makanya nih. Ini ada hadis sahih ya. Hadis riwayat Al-Hakim. Kata Nabi, ini ada sahabat mengadu, ya Rasulullah, inna fulana tusallil lail wa tasumun nahar wa fi lisani syai'un tuzi jirana qala la khaira fiha hiya finnar. Kata sahabat, itu ada perempuan ya Rasulullah. Fulana itu perempuan. Salat malam tiap malam, Al-Qur'annya Masya Allah, hebat ibadahnya, puasanya banyak, tapi lidahnya kalau bicara selalu membuat tetangganya sakit. Allah. Kata Nabi, tidak ada sedikit pun kebaikan dari ibadahnya yang banyak, itu karena tempatnya di neraka. Tidak ada sedikit pun la khaira fiha, tidak ada kebaikan sedikit pun dari ibadahnya yang banyak itu. Kenapa? Tempatnya di neraka. Biar saya katakan itu bahwa orang yang ibadahnya banyak pun tidak berguna kalau dengan tetangga tidak baik. Nah makanya itu ibu-ibu tadi itu. Memang ibu yang paling banyak bermasalah dengan tetangga. Nah, maka ibu mengalah dengan tetangga. Ya, ini ada hadis ya yang mau penting itu ya, kata Nabi begini. Bapak-bapak lagi. Bin sa'adatil mar'il muslim, kata Nabi, ada 3 yang menjadi kebahagiaan seorang muslim. Jadi kalau orang dapat yang 3 ini, kata Nabi, dialah yang paling bahagia. Salah satu dari yang 3 itu, kata Nabi, wal jarus salih, kalau dia dapat tetangga orang saleh. Awak mendapat tetangga orang saleh, bahagialah sebahagia-bahagia manusia. Kenapa? Karena kalau tetangga saleh itu Pak, tentang hidup. Lingkungan iya. Aman ya. Saya ada jamaah Pak, dia beli rumah. Dulu lagi jadi tetangga. Karena kamu perintah agama begitu ajar, kamu belajar kalau kamu mau mencari rumah dia tetanggamu. Lihat tetanggamu dulu sebelum rumahmu. Diperhatikan tetangga. Tahulah, alhamdulillah tetangga aku polisi, perwira polisi. Sanang latih ke polisi mungkin ya, sanang besok sama saya polisi. Lalu tetangga berjalan waktu, masya Allah tetangga aku beriku. Tiap minggu malam nyoba karaoke di muka rumah itu paling terus. Sampai jam 10 menyalakan lagu musik kancang. Awak kasih kalau tak bisa. Kok dikeciat kayaknya pistol kalau. Tidak bego Pak. Tapi tetangga anak saleh. Merasa ya kalau tetangga anak saleh itu susah oleh. Makanya ada orang menjual rumah mewah karena tetangganya. Rumah mewahnya juga apa cari rumah ketik tapi dia nyaman karena tetangga. Ada lo bego cerita, aku cerita ya.
Jadi di Medan jika jadi itu. Jadi ada orang kau tetangga, ikut tetangga kau cuma ada baru sana. Ya. Semua ya suami istri pasangan kuat. Anak aku ambil masing-masing Pak. Wah ada sama kadang loh Pak. Nomor 1 sama kadang, 2 sama kadang, 3 sama kadang ambil. Coba-coba yu saja Pak. Anaknya pun akur loh Pak, cuma sana loh lambat Pak. Kenapa encik kayo? Yang cik agak sederhana itu. Kadarullah Bapak Ibu, yang miskin kok mati dulu suaminya. Pak. Mati. Nah, mati ya Pak, itu tentu anak-anakku yang mulai kekurangan belanja, tak mulai tak cukup. Dia apa sabarnya cari kami pernah membantu anak-anak. Nah, saya lama berjalan ibu yang menjadi anak-anak itu. Mengincit dan nyampe istrinya mana? Bu, cari anak tetangga apa saja apa meninggal, tak perlu urusan. Ibu, kalau mau anaknya tinggal di rumah apa, juga lawan-lawan anak-anak di rumah. Akhirnya istrinya Pak. Ambo anak awak si ampe tak ampe ya Bapak. Kini apa tambah ampe dia tak tambah. Kau apa aku jinbunya langsung. Ajar dia Pak. Amin itu menikah lah ya. Mana apa dari ibu tadi? Kisah nyata, Sat? Iya Pak, aku jawab amin. Jadi menikah lah Pak dari ibu. Jadi istri 2, anak 8, tinggal serumah. Masuk. Jangan ajak tetangga saleh ibu kan? Cuma Itu tanya ibu kan? Cuma aku ibu jadi cari kan tetangga ibu. Apa yang jatuh-jatuh, suruh-suruh lagi kami. Ada kami jangan gitu ibu saya. Kami menunggu kami lihat tetangga ibu ini nampak kami cuma kami takui begitu. Tapi kalau dari ibu keluarnya kan kami tidak ada lupa. So ibu seorang kejandul ya. Bapak kan apa? Selamatkan saya. Ayo, itu bukti tetangga saleh itu kebahagiaan Anda tahu? Kau dapat tetangga saleh bahagia. Tetangga soleh itu janda di sambar juga Ustaz. Nah tapi begitulah pentingnya tetangga itu ya. Nabi itu dulu jadi standar. Kalau ibu baik-baik ke tetangga ya, yang nabi itu ya. Tetangga yang meresahkan masyarakat Iya itu tadi tidak beriman. Tidak beriman la yu'min, orang yang tidak aman tetangganya dari dirinya. Tidak beriman kata Nabi. Ibadahnya hapus. Allah. Tempatnya final, neraka apa lagi? Tidak percaya nanti tidak ada besok. Dan solusinya pada dia itu Pak Hasan. Solusi itu bahaya ya Pak. Tapi tetangga itu kena melawan, sama anak itu namanya. Tapi itu bukan salah ya tidak. Allah Akbar. Iya itu tadi itu. Di kejen Pak pistol kalau sama Pak. Gitu. Nah begitu dulu Bapak Ibu. Saya mohon maaf ya tidak bisa di sini karena di alay ada habis bisa kajian saya di masjid itu sudah di alay saja. Kalau bisa duduk dan doa kafarat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas ceramahnya Ustaz Sofyan Haji.